Perkenalkan, nama saya Owen. Jadi dalam video ini saya akan memberikan jawaban-jawaban mengenai soal-soal SPLTV yang merupakan bagian saya. Jadi semoga jawabannya dapat membantu kalian. Pertanyaan yang pertama, Irma membeli 4 kg beras dan 3 kg jagung dengan harga 87.000. Sedangkan Ade membeli 3 kg beras dan 5 kg jagung dengan harga 90.000. Jika Surya hanya membeli 1 kg beras dan 1 kg jagung dan membayarnya dengan uang 100.000, maka uang kembalian yang diterima Surya adalah. Baiklah, dari soal tersebut dapat diketahui Irma membeli 4 kg beras dengan 3 kg jagung seharga 87.000 dan Ade membeli 3 kg beras dengan 5 kg jagung seharga 90.000. Pertanyaannya adalah, jika Surya membeli 1 kg beras dengan 1 kg jagung dan ia menggunakan uang 100.000 untuk membayarnya, maka berapakah kembaliannya? Nah, jadi jika dilihat dari soal ini terdapat dua persamaan saja. Jadi untuk eliminasi hanya perlu eliminasi sekali saja. Jadi saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Dalam persamaan 1 terdapat 4B ditambah 3J sama dengan 87.000. B adalah beras dan J adalah jagung. Di persamaan kedua terdapat 3B ditambah 5J sama dengan 90.000. Jadi dalam eliminasi kita harus menghilangkan salah satu variabelnya. Jadi dalam persamaan 1 ke 2 ini saya akan menghilangkan variabel B, yaitu variabel beras. Jadi jika dilihat di bagian atas terdapat angka 4 dan di bagian bawah terdapat angka 3. Untuk menjadikan angka yang sama antara atas dengan bawah untuk variabel B, maka kita hanya perlu mengalihkan antara 4 dan 3. Maka untuk mengalihkan 4 dan 3 kita menemukan angka 12. Nah, jadi 12 itu kita bagikan dengan angka 4, maka kita akan menemukan hasil 3. Sehingga kita akan mengkalikan persamaan 4B ditambah 3J sama dengan 87.000 dengan angka 3. Dan bagian bawah 12 jika dibagi dengan 3 maka akan menemukan hasil 4, sehingga persamaan kedua ini kita kalikan dengan angka 4. Nah, jadi 4B dikalikan dengan 3 hasilnya 12B. 3J dikali 3 9J dan 87.000 dikali 3 261.000. Yang bawahnya persamaan kedua 3B dikali 4 12B, 5J dikali 4 20J dan 90.000 dikali 4 360.000. Jadi dengan melakukan perkalian tersebut kita mendapatkan variabel dengan basis yang sama untuk di bagian persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu angka 12. Jadi agar 12 yang bagian atas dengan 12 bagian bawah bisa mendapatkan hasil yang 0, maka kita kurangi saja. 12 kurangi 12 hasilnya 0. Lalu 9J dikurangi 20 hasilnya adalah min 11J. Dan 261.000 dikurangi 360.000 hasilnya adalah negatif 99.000. Maka kita pindah negatif 11 ke sebelah kanan, karena negatif 11J itu adalah perkalian antara negatif 11 kali dengan J. Maka jika perkalian pindah ruas akan berubah menjadi pembagian. Maka J sama dengan negatif 99.000 dibagi negatif 11. Karena sama-sama negatif, kita coret saja negatifnya, maka 99.000 dibagikan 11 adalah 9.000. Setelah menemukan hasil dari salah satu variabel yaitu J, maka kita dapat mencari hasil dari salah satu variabel yang satunya yaitu B. Caranya yaitu dengan menggunakan salah satu persamaan. Jadi di sini saya menggunakan persamaan 1, yaitu 4B ditambah 3J sama dengan 87.000. Kita mensubstitusikan 9.000 ke dalam J, sehingga 4B ditambah 3 dikali 9.000 sama dengan 87.000. 4B tetap dan 3 dikali 9.000 adalah 27.000. Maka 4B-nya tetap berada di ruas sebelah kiri dan 27.000-nya karena tidak memiliki variabel dipindah ke bagian kiri bersama dengan 87.000 yang tidak memiliki variabel. 27.000 adalah positif sehingga pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Maka 87.000 dikurangi 27.000 adalah 60.000, sehingga 4B sama 60.000. Karena 4B itu adalah perkalian dari 4 kali B, maka 4 pindah ruas menjadi pembagian, sehingga B sama dengan 60.000 dibagi 4. Maka B adalah 15.000 karena 60 dibagi 4 adalah 4. Maksud saya 60 dibagi 4 adalah 15.
Jadi untuk memastikan hasil kita benar atau salah, kita menggunakan persamaan yang satunya, yaitu persamaan 2. Jadi di persamaan 2 terdapat 3B ditambah 5Y sama dengan, maksud saya 5J sama dengan 90.000. Jadi kita substitusikan 3 dikali 15.000 karena B ada 15.000 dan ditambah 5 dikali 9.000 sama dengan 90.000. 3 dikali 15.000 adalah 45.000 dan 5 dikali 9.000 adalah 45.000. Sehingga 45.000 ditambah 45.000 adalah 90.000. Jadi hasilnya sudah benar karena hasil kanan dan kiri sama. Lalu kita masuk ke soal berikutnya, yaitu jika Surya membeli 1 kilogram beras dan 1 kilogram jagung dan ia membayarnya dengan uang 100.000, maka berapakah kembaliannya? Kita substitusikan saja. B adalah 15.000 dan C adalah 9.000. Sehingga 1 dikali 15.000 ditambah 1 dikali 9.000 adalah 15.000 ditambah 9.000. Tetap hasilnya adalah 24.000. Sehingga 100.000 dikurangi 24.000 hasilnya ada 76.000. Selesai. Baiklah, soal yang kedua. Terdapat persamaan X min 3Y plus Z sama dengan 8, 2X plus 3Y min Z sama dengan 1, 3X min 2Y min 2Z sama dengan 7. Maka pertanyaannya adalah, berapakah hasil dari X kuadrat ditambah Y pangkat 3 ditambah Z pangkat 4? Baiklah, jadi dalam soal yang kedua ini dapat kita ketahui terdapat 3 persamaan, yaitu di persamaan yang pertama X min 3Y plus Z sama dengan 8. Persamaan yang kedua 2X plus 3Y negatif Z sama dengan 1. Dan di persamaan yang ketiga 3X min 2Y negatif 2Z sama dengan 7. Soalnya adalah bagaimana jawaban dari X kuadrat ditambah Y pangkat 3 plus Z pangkat 4. Jadi untuk mencari jawaban tersebut kita harus mengetahui hasil dari X, Y, dan Z. Jadi caranya yaitu kita harus mengeliminasi persamaan-persamaan yang ada. Jadi yang pertama, saya akan mengeliminasi persamaan 1 ke 2. Dan persamaan 1 ke 2 ini kita tidak perlu mengkali-kalikan lagi karena sudah ada bilangan-bilangan yang sama, yaitu ada negatif 3Y di bagian persamaan pertama, lalu di bagian persamaan kedua juga ada positif 3Y. Di bagian persamaan pertama juga ada Z dan di persamaan yang kedua juga ada negatif Z. Nah, jadi di sini kita hanya perlu mencari X. Nah, jadi untuk mencari X kita akan menjumlahkan persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Mengapa? Karena negatif 3Y dijumlahkan dengan 3Y hasilnya akan 0. Dan maka habis, dan juga positif Z ditambah negatif Z hasilnya juga akan habis. Sehingga sisanya adalah X ditambah 2X. Hasilnya yaitu 3X. Dan di bagian kanan ya ada 8 ditambah 1. Hasilnya adalah 9. Jadi 3X sama dengan 9. Karena 3X adalah perkalian dari 3 dikali X, maka 3 akan pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Sehingga X sama dengan 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Sehingga hasil dari X adalah 3. Lalu kita melihat ke sebelah kanan. Saya melakukan eliminasi lagi dalam persamaan 1 ke 3. Jadi dalam persamaan 1 terdapat X min 3Y plus Z sama dengan 8. Dan di persamaan yang ketiga ada 3X min 2Y min 2Z sama dengan 7. Nah, jadi karena kita sudah menemukan hasil dari X, maka kita hanya perlu mensubstitusi bilangan X dengan angka 3. Jadi dalam persamaan 1 X kita gantikan dengan angka 3, hasilnya tetap 3. Dan dalam persamaan yang kedua kita substitusikan X dengan angka 3 juga. Sehingga 3 dikalikan 3 hasilnya adalah 9. Lalu karena angka 3 dan angka 9 bagian persamaan 1 dan persamaan 2 tidak memiliki variabel, kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 3 dipindahkan ke ruas kanan maka 8 dikurangi 3. 9 dipindahkan ke ruas kanan maka 7 dikurangi 9. 8 dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Dan 7 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 2.
Maka dari itu, persamaan pertama berubah menjadi negatif 3Y ditambah Z sama dengan 5. Dan persamaan kedua berubah menjadi negatif 2Y dikurangi 2Z sama dengan negatif 2. Nah, jadi dalam eliminasi ini saya akan mengeliminasi variabel Z. Maka dari itu, untuk mengeliminasi variabel Z adalah kita harus menemukan basis yang sama untuk variabel Z antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Kita lihat pada persamaan 2. Nah, di situ Z-nya sudah memiliki angka negatif 2. Maka dari itu pada bagian atas kita hanya perlu mengkalikan angka negatif 2 atau angka 2. Jadi saya memilih angka 2. Nah, maka untuk bagian persamaan 1 saya kalikan angka 2 dan persamaan 2 saya kalikan angka 1 tetap. Sehingga persamaan 1 menjadi negatif 3Y dikalikan 2 yaitu negatif 6Y plus Z dikalikan dengan 2 hasilnya yaitu 2Z sama dengan 5 dikalikan 2 hasilnya yaitu 10. Lalu pada persamaan 2 negatif 2Y saya kalikan dengan 1, negatif 2Z saya kalikan dengan 1 hasilnya tetap, dan negatif 2 saya kalikan dengan 1 sehingga hasilnya tetap. Nah, untuk menghilangkan basis di variabel Z maka saya akan menjumlahkan. Mengapa? Karena positif 2Z negatif 2Z hasilnya akan 0. Sehingga negatif 6Y ditambah negatif 2Y hasilnya adalah negatif 8Y. Dan 10 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 8. Sehingga karena negatif 8Y adalah perkalian dari negatif 8 dikali Y, maka negatif 8 pindah ke ruas kanan menjadi pembagian, yaitu Y sama dengan 8 dibagikan negatif 8. Maka hasil dari Y adalah negatif 1. Nah, sekarang kita sudah menemukan dua variabel, yaitu variabel X yang bernilai 3 dan variabel Y yang bernilai negatif 1. Maka yang belum kita temukan adalah variabel Z. Maka kita lihat ke bagian pojok kiri bawah. Untuk mencari variabel Z, kita menggunakan salah satu persamaan yang ada. Jadi saya menggunakan persamaan 1, yaitu X dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan 8. Jadi kita substitusikan saja. X adalah 3, sehingga 3 dikurangi 3Y. Y adalah negatif 1, sehingga min 3 dikalikan min 1 plus Z. Karena kita belum temukan, jadi kita tulis Z tetap sama dengan 8. Jadi 3 untuk X tetap, dan negatif 3 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah 3. Karena negatif kali negatif hasilnya adalah positif, dan Z-nya tetap dan 8-nya juga tetap. Maka 3 ditambahkan 3 hasilnya adalah 6. Karena 6 tidak memiliki variabel, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan bersama dengan 8 yang tidak memiliki variabel. Sehingga Z sama dengan 8 dikurangi 6, dan hasil dari 8 kurang 6 adalah 2. Sehingga nilai Z adalah angka 2. Kalau kita lihat di bagian kotak, saya akan memastikan bahwa jawaban X, Y, dan Z saya benar dengan menggunakan salah satu persamaan yang ada, yaitu persamaan 2. Jadi persamaan 2 yaitu 2X ditambah 3Y negatif Z sama dengan 1. X adalah 3, maka 2 dikali 3 ditambah Y adalah min 1, sehingga 3 dikali min 1, dan Z adalah 2. Karena di sini negatif Z, maka negatif dikalikan 2 menjadi negatif 2 sama dengan 1. 2 dikali 3 adalah 6. Dan 3 dikalikan min 1 adalah min 3. Min 2-nya tetap sama dengan 1. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Dan 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Sehingga jawabannya benar. Karena ruas kanan dan ruas kiri sama. Maka untuk menemukan hasil akhirnya kita substitusikan saja. X kuadrat plus Y pangkat 3 plus Z pangkat 4. X adalah 3, sehingga 3 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4. 3 pangkat 2 adalah 9. Negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1. Dan 2 pangkat 4 adalah 16. Sehingga 9 dikurangi 1 hasilnya adalah 8 ditambah 16. 8 tambah 16 hasilnya adalah 24. Sehingga hasil akhirnya adalah 24. Jadi tugas saya sudah selesai. Semoga ini dapat membantu kalian
dan mempelajari SPLTV. Terima kasih.